Chapter 1, Jarak di antara mereka. Ichi. Keterkejutan memenuhi kepalanya. Ia terus memberitahu dirinya sendiri untuk tenang dan santai, tapi jalan pikirannya sepertinya tidak berhenti sama sekali. Hatinya terus berdetak seperti mesin mobil. Ia berada dalam kondisi, kebingungan, dan situasi dapat dengan mudah dimasukkan dalam kamus Jepang sebagai contoh kalimat dari kata tersebut. Luna langsung bergegas ke arah Ichigo. Hah? Semuanya terjadi begitu mendadak. Mana mungkin ia bisa bereaksi dengan tepat. Butuh kurang dari 1 detik untuk menutup jarak di antara mereka. Luna berlari ke Ichigo secepat yang dia bisa, lalu mendekati wajahnya. Dan bibir lembut Luna menyentuh bibir Ichigo. Wow! Seketika, Ichigo berteriak dan terbangun. Matanya melebar, dan melihat dinding interior putih yang familiar dari perumahan perusahaan. Ruangan itu dipenuhi dengan keheningan. Cahaya mentari pagi bersinar melalui tirai, menerangi bagian dari kegelapan redup seolah-olah memotongnya. Setelah beberapa saat tertegun oleh situasi tersebut, Ichigo menyadari kalau dirinya berada di tempat tidur dan menghela nafas lega. Mimpi, ya. Akhir-akhir ini, adegan pada hari itu terus terngiang-ngiang di dalam kepalanya. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah hari Luna menciumnya. Peristiwa tersebut sangat mengejutkannya baginya. Itu bukan sesuatu yang bisa ia abaikan dengan mudah. Putri dari cinta pertamanya, yang penampilannya sama persis seperti dia. Seorang gadis SMA yang telah mencuri bibirnya. Ya ampun. Bagaimana bisa aku terus kepikiran hal itu? Ichigo bertanya pada dirinya sendiri. Sebagai masyarakat beradab, dan sebagai orang dewasa berusia 28 tahun, hal itu sangatlah menyedihkan. Ichigo menghela nafas jijik pada dirinya sendiri, kemudian melanjutkan untuk beranjak dari tempat tidur. Sambil berdiri, ia dengan ringan meregangkan punggungnya dan mulai bersiap untuk hari itu. Hari lain dari rutinitasnya untuk bekerja. Biasanya, Ichigo masih merasa sedikit mengantuk setelah bangun, jadi ia akan bermain-main dengan smartphone-nya sampai benar-benar terjaga, tetapi hari ini, semua rasa kantuknya langsung menghilang berkat mimpi yang baru saja dialaminya. Kamar tidur rumah ini berada di lantai pertama, jadi Ichigo keluar dari kamar tidurnya dan langsung menuju ruang tamu. Kemudian, ia pergi ke area dapur yang terhubung ke ruang tamu dan mulai menyiapkan sarapan. Ia meletakkan roti di pemanggang. Dan pada saat yang sama, menyalakan mesin kopi. Ia memasukkan bubuk kopi dari kafe favoritnya dan air mineral, dan kemudian mesin kopi mulai menyeduh. Setelah menyelesaikan persiapan, ia kembali lagi ke ruang tamu dan menyalakan TV untuk memeriksa berita pagi. Memeriksa informasi saat ini, termasuk ramalan cuaca, sangat penting. Penting untuk memahami perubahan dan tuntutan dunia secara langsung dan memasukkannya ke dalam manajemen toko. Tak lama, alarm terdengar di dapur, menunjukkan bahwa roti panggang dan kopinya sudah siap. Ichigo menempatkan roti panggang ditambah dengan margarin, selai blueberry, dan secangkir kopi yang baru diseduh, dengan susu serta gula, di atas nampan kayu dan membawanya ke meja ruang tamu. Itadakimasu. Aroma unik dari kopi otentik, yang diimpor dari Brasil, memiliki aroma pahit yang memenuhi hidungnya. Setelah menyelesaikan sarapannya dengan cepat, Ichigo membersihkan piring dan pergi ke kamar mandi untuk mandi. Hah! Kamar mandi dipenuhi dengan panas dan kelembaban. Ketika air panas mengalir di atas kepalanya, Ichigo mengingat isinya dari mimpinya yang tadi. Namun, dirinya tidak cuma kebingungan, tapi juga berusaha menganalisa dan memilah pikirannya dengan tenang. Memang benar bahwa Ichigo sendiri kewalahan oleh tindakannya yang jujur dan mendadak itu. Di dalam diri gadis itu, terdapat bom tidak aktif yang akan meledak kapan saja jika dia didorong terlalu dalam atau menumpuk terlalu banyak. Jadi wajar saja untuk tidak memprovokasinya, tetapi bahkan sebelum itu, Ichigo masih belum bisa menemukan solusi yang tepat tentang cara menanggapi dan berinteraksi dengannya. Itu sebabnya di toko, walau Ichigo tidak mengabaikannya, ia mungkin berusaha menjaga jarak dengan Luna. Sungguh merepotkan. Masalah ini bukanlah perkara yang mudah diselesaikan. Sebuah masalah tanpa solusi yang jelas. Ichigo berpikir kalau dirinya sudah terbiasa dengan hal-hal macam itu,
Setelah mengalaminya berkali-kali melalui pekerjaannya, baru-baru ini ia menyadari bahwa ia masih belum memiliki banyak pengalaman di bidang ini. Di dalam bidang cinta, maksudnya. Aku harus tegas. Ichigo berkata ketika menampar pipinya sendiri dengan telapak tangannya. Selama tetap terngiang-ngiang di kepalanya, itu akan menjadi kenyataan yang harus dia hadapi, tapi meski demikian, tidak ada gunanya mengkhawatirkannya terus. Sebagai orang dewasa, ia harus tahu kapan harus mengumpulkan fokusnya. Pertama-tama, ia harus memenuhi peran dan tugasnya. Setelah sampai pada kesimpulan ini sekali lagi, Ichigo keluar dari kamar mandi dan mengenakan pakaian kerjanya. Kemudian, ia mengambil tasnya dengan barang-barang yang terkait pekerjaannya, laptop dan dokumennya, lalu kemudian meninggalkan rumah. Ia masuk ke mobil mini pribadinya dan menuju tempat kerjanya. Permisi, Pak Manajer. Seolah-olah kesedihan Ichigo di pagi hari tak ada gunanya, pada hari itu di tempat kerja, ia didekati oleh orang yang bersangkutan, Luna. Saat berada di ruang persediaan, Luna kebetulan lewat dan memanggilnya. Ah, Lu. Hoshigami-san. Tentu saja, Luna mengenakan seragam pekerja paruh waktunya hari ini, dengan rambut hitamnya yang panjang diikat dengan gaya ekor kuda. Penampilannya tampak ceria dan imut, berbeda dari pakaian biasa yang biasanya dia kenakan, sebuah pemandangan yang biasa Ichigo lihat. Namun, ketika dihadapkan olehnya, Ichigo sekali lagi kewalahan, dan nada suaranya tanpa sadar sedikit meninggi. Tentu saja, itu bukan karena dia tertarik pada penampilan Luna atau semacamnya. Terlebih lagi, tidak ada orang lain selain mereka saat ini. Mau tak mau, kewaspadaan Ichigo jadi meningkat. Namun, di mana kita harus membuang baterai bekas yang dikumpulkan? Luna mengajukan pertanyaan terkait pekerjaan. Ah, iya, tentang itu, ada titik pengumpulan sampah, dekat gerbang muatan di belakang ruang persediaan. Ada kotak penyortiran untuk baterai, jadi kamu bisa memasukkannya ke sana. Terima kasih banyak, Pak. Ketika Ichigo menunjuk ke arah area pengumpulan, Luna berterima kasih padanya dengan ceria. Dia menunjukkan senyum cantik yang sama dengan yang selalu dia tunjukkan kepada pelanggan di area penjualan di tempat kerja. Setelah memberinya senyum yang tampaknya agak profesional, Luna berjalan menjauh dari tempat Ichigo berada. Hari ini juga, sikap Luna terhadap Ichigo masih terlihat normal. Hanya karena mereka berduaan di ruang tertutup, bukan berarti dia akan menunjukkan kontak dekat yang sama pernah dia lakukan pada saat itu. Pada kenyataannya, setelah hari di mana bibir mereka saling bercumbu, Luna benar-benar berhenti mendekatinya. Dia bahkan tidak menunjukkan kepura-puraan. Sebagai pekerja paruh waktu, dia menjalani pekerjaannya dengan serius dan menjaga jarak yang sesuai dari Ichigo. Sesuai? Tidak, jarak ini, apakah ini benar-benar jarak yang sesuai? Ichigo berpikir pada dirinya sendiri. Rasanya terlalu asing, atau terlalu kasual, tapi Ichigo masih belum bisa menyebutnya sebagai acuh. Apakah aku terlalu gede rasa? Alih-alih berpikir tentang itu, Ichigo mengarahkan pemikirannya pada sesuatu yang sedikit lebih bencana. Mungkin, pikirannya sudah tidak lagi apa yang ia pikirkan. Dengan kata lain, ciuman tempo hari itu meniup sesuatu ke dalam dirinya. Atau bahwa ada yang tidak diketahui Ichigo dan merubah pikiran Luna secara drastis. Jadi, jika dia benar-benar memiliki perubahan, maka itu artinya, apa dia tidak lagi peduli dengan Ichigo? Apa dia sudah tidak tertarik dan tidak menyukai Ichigo? Ichigo penasaran. Saat memikirkan hal tersebut walau hanya sedikit, tetapi hatinya perih. Seolah-olah ia mengalami patah hati. Apa sih yang aku pikirkan? Apa kamu merasa kecewa? Apa kamu menyesal? Karena kasih sayang Luna kepadamu sudah menghilang. Sebenarnya, memangnya kamu ini siapa? Hah? Tidak mengherankan kalau keyakinanmu sangat goyah. Mulut siapa yang berani menceramahi Luna dengan sok dewasa dan selalu benar? Tiba-tiba, Ichigo mau tak mau memarahi dirinya sendiri dalam hatinya karena memikirkan kemungkinan yang terlintas dalam pikiran dan kurangnya pengekangan diri ke arahnya. Lalu, Ichigo baru menyadari. Beberapa meter dari tempatnya,
Luna, yang seharusnya berjalan menjauh darinya, berbalik dan memandang Ichigo. Apakah dia menatapnya dengan peduli karena Ichigo mendadak melamun? Tidak. Ah. Ketika Ichigo memperhatikannya, Luna segera mengalihkan wajahnya dan kabur. Seolah-olah melarikan diri. Mungkin itu cuma imajinasiku saja? Untuk sesaat, Ichigo mulai berpikir. Segera setelah tatapan matanya bertemu Luna, wajahnya memerah dan bergegas untuk menutupinya. Itulah kesimpulan yang Ichigo dapatkan. Waktu pun berlalu menjelang tengah hari. "Meneer, makan siang yang Anda pesan sudah tiba, jadi tolong cepat." "Oh, aku mengerti." Wakana, asisten manajernya, memanggil Ichigo saat bekerja dari kursinya di kantor. Karyawan yang tidak membawa kotak makan siang mereka sendiri memesan makan siang untuk dikirim. Melihat jam tangannya, Ichigo melihat kalau waktunya sudah pukul 12.30. "Yah, kurasa ini saat yang tepat untuk istirahat makan siang singkat." "Ya, Pak." Setelah memberitahu Wakana, Ichigo meninggalkan ruang kantornya. Ia kemudian langsung menuju ruang istirahat. Di sana, di dalam ruang istirahat, beberapa karyawan toko sedang makan bersama. Ah! Secara tak sadar, Ichigo berhenti bergerak. Di antara mereka, Luna berada di sana. Dia duduk di salah satu meja sembari membawa kotak makan siang di tangannya. Tak perlu dikatakan lagi, dia membuat makan siangnya sendiri. Luna dikelilingi oleh sekelompok mahasiswi paruh waktu dan ibu rumah tangga yang juga sedang istirahat. "Tapi kamu benar-benar cantik, Luna-chan." Tidak dapat memasuki ruang istirahat, Ichigo menyembunyikan dirinya di dekat pintu masuk dan mengintip ke dalam. Tampaknya semua orang sedang asyik mengobrol. "Rambut dan kulitmu dirawat dengan sangat baik, aku jadi sangat cemburu." "Terima kasih banyak, itu membuat saya bahagia." Tersenyum, Luna menunjukkan tawa malu-malu. Senyum di wajahnya tampak murni dan polos, seolah-olah dia benar-benar senang dan tidak ada sedikit pun sarkasme mengenai hal itu. "Ara, aku dulu semenarik Luna-chan, loh." Ya, Anda selalu mengatakan hal yang sama setiap kali ada gadis muda yang baru masuk." Sonosaki, seorang pekerja paruh waktu sekaligus ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas Departemen Desain Interior dan teman baik Luna, terus-menerus menyela percakapan sejawatnya. Dan begitulah, Luna berbaur dengan suasana unik dari wanita-wanita yang lebih tua dan tampaknya membuat pembicaraan kecil tanpa kewalahan. Fakta bahwa dia bisa lancar berinteraksi dengan siapapun, terlepas dari usia, menunjukkan seberapa baik keterampilan komunikasinya. Permisi, Hoshigami-san." Saat itu, seorang pemuda yang berperawakan baik, yang melirik kelompok gadis-gadis dari kursi agak jauh, mendekati dan memanggilnya. Cowok itu adalah Aoyama, mahasiswa pekerja paruh waktu. "Kalau tidak salah, hari ini shift MU selesai pukul 5 sore, kan?" "Ah iya." Seperti yang diharapkan dari seorang mahasiswa perguruan tinggi pendidikan jasmani, suaranya terdengar keras. Namun, napas hidungnya, nada suara, dan gerakan membuatnya tampak agak terlalu kuat. Itu membuat Luna merasa agak bermasalah. "Aku juga akan selesai pukul 5 sore, jadi, bila kamu tidak keberatan, apa kamu ingin makan malam bersamaku setelah bekerja?" Rupanya, ia berusaha mengajak Luna untuk keluar makan. "Ada warung ramen yang enak di dekat sini, jadi biarkan aku mentraktirmu." Pada desakan Aoyama, Luna tampaknya berusaha mencari kata-kata yang tepat saat dia sedikit terkekeh. Sayangnya, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, ajakan Aoyama jelas-jelas seperti kalimat rayuan. "Apa yang kamu lakukan berusaha merayu seorang gadis SMA yang baru kelas 1? Motif tersembunyimu kelihatan jelas." Sekelompok mahasiswi paruh waktu di ruangan itu berteriak meledeknya. "Bi berisik, aku tidak bermaksud melakukan itu." "Maksudku, kamu mencoba menggoda gadis berusia 15 tahun, itu sangat gawat, kan? Luna-chan, kamu harus hati-hati. Ia itu tipe cowok yang mendekati siapapun. Ia juga menggunakan trik yang sama pada kami ketika kami baru pertama kali bekerja di sini. Kamu terlalu bersemangat karena kamu biasanya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu siapapun." Ia menjadi sasaran cemoohan serta ejekan, dan menerima dampak yang buruk buat hatinya.
Aoyama-kun, aku kasihan padamu. Tapi begitulah adanya. Luna diperlakukan oleh orang-orang di sekitarnya seolah-olah dia dicintai dan dipuja. Melihat mereka berinteraksi satu sama lain, Luna dengan santai tertawa, ahahaha. Kemudian, ngomong-ngomong, apa ada seseorang yang kamu sukai sekarang, Luna-chan? Tiba-tiba, Sonosaki bertanya padanya. Percakapan itu melayang ke dalam topik percintaan. Bahkan Ichigo, yang bersembunyi di dekat pintu masuk, merasa gugup. Sekarang kamu mengungkitnya, Luna-chan masuk di SMA Himasuhara, karena itu sekolah khusus perempuan, jadi dia tidak bisa bertemu siapapun, kan? Mungkin seseorang dari sekolah yang berbeda? Bisa jadi guru di sekolahnya? Salah satu mahasiswi paruh waktu berkata begitu, dan kemudian pekerja paruh waktu lain, yang juga seorang ibu rumah tangga mulai berteriak berlebihan. Guru? Itu sih enggak baik. Kamu pasti enggak mau pacaran dengan pria yang mengincar murid-muridnya sendiri, ya, kan? Apalagi anak di bawah umur begitu? Menjijikkan. Ichigo tahu kalau mereka tidak bermaksud seperti itu, tapi kalimat yang diucapkan oleh para wanita sangat menusuk hati Ichigo. Pada saat yang sama, Luna masih mendengarkan komentar mereka dengan senyum masam di wajahnya. Namun, tapi kemudian, Luna menundukkan wajahnya sedikit. Dia bergumam pada dirinya sendiri, pipinya sedikit berwarna kemerahan. Saya agak merindukannya. Ini seperti cinta terlarang, kurasa. Tiba-tiba, melihat ekspresi di wajah Luna ketika dia mengatakan ini, orang-orang di sekitarnya langsung, oya-oya, dan mulai memperhatikan sesuatu. Oh, maksudmu, ada seseorang yang sebenarnya kamu sukai? Ketika ditanya begitu, Luna terdiam sejenak dan terlihat gelisah. Ya, sebenarnya, ada. Dia membalas begitu. Ada seseorang yang sedikit lebih tua dari saya dan saya berpikir kalau ia orang yang sangat baik. Ibu-ibu rumah tangga dan mahasiswi paruh waktu langsung bersemangat dengan komentar Luna, dan mengatakan, atau, kia. Sedangkan di sisi lain, Ichigo sedikit tersentak, karena orang yang Luna bicarakan mungkin. Oh ya, omong-omong, apa kamu sudah memberitahunya tentang perasaanmu? Itu, ketika salah satu ibu rumah tangga bertanya dengan rasa penasaran, Luna menjawab tergagap. Saya sudah memberitahunya, tapi ada masalah. Pandangan Luna tertunduk ketika dia bermain-main dengan ujung jari-jarinya, memutar ujung rambutnya ke atas pontail. Wajahnya tampak sedih dan gelisah. Saya merasa takut. Dia berbicara perlahan. Pihak lain adalah orang dewasa yang sudah menjadi bagian masyarakat, jadi itu akan agak menjengkelkan jika saya, gadis yang masih di bawah umur, dengan santai mendekatinya. Apa jangan-jangan orang yang kamu sukai sudah menikah? Oh, bukan, ia belum menikah tapi ada masalah pandangan sosial dan akal sehat. Orang-orang di sekitarnya tampaknya setuju dengan ucapannya, dan membalas sedikit bersimpati, ya, mungkin itu ada benarnya. Saya menyukainya, tapi tentu saja saya harus menjaga jarak yang tepat. Saya mengetahui hal itu, tapi saya tidak tahu bagaimana memperlakukannya atau seberapa dekat jarak yang bisa saya ambil demi mendekatinya. Itu masalahnya. Orang-orang di sekitarnya tampak bersimpati dengan masalah Luna. Mereka semua mengangguk dan berkata, begitu rupanya. Aku pikir itu baik-baik saja, karena kamu menyukainya, bukan? Jadi, mau bagaimana lagi, kamu tidak bisa menahannya. Sonosaki berkata dengan mengangguk dan melipat tangannya. Jika aku berada di posisi Luna-chan, aku akan mendorong lebih keras tanpa memedulikan tentang apa yang orang lain pikirkan. Tidak, itu tidak sesederhana itu. Ibu rumah tangga yang lain ikut menimpali. Tapi itu mengejutkan sekali, bukan? Ternyata Luna-chan memiliki masalah seperti itu. Kurasa itu tidak terduga, atau lebih tepatnya, ada kesenjangan ini. Rasanya sedikit menyenangkan saat melihat gadis muda yang polos memperjuangkan cinta terlarang. Tidak bermoral. Para mahasiswi paruh waktu juga ikut bersemangat tentang hal itu. Di sisi lain, loh, Aoyama? Percuma saja, nyawanya sudah mencapai titik nol. Aoyama yang kaget dengan informasi gebetan cinta Luna, berdiri di sana dengan linglung. Apa yang dilakukan orang ini?
Dari awal, kamu tidak pernah memiliki kesempatan untuk menang, jadi jangan khawatir tentang itu. Gadis pekerja paruh waktu lain mengatakan itu dengan nada kasihan. Aoyama-kun, aku merasa kasihan padamu. Dengan senyum masam, Ichigo menyandarkan punggungnya ke dinding. Sebuah kisah cinta yang diceritakan Luna. Isi ceritanya terdengar berbeda dengan Ichigo. Jadi itu yang dia maksud. Akhirnya, Ichigo mengetahuinya. Ia memahami. Dengan caranya sendiri, Luna berusaha menjaga jarak yang tepat dari Ichigo. Dia ingin menuruti perkataan yang dikatakan Ichigo kepadanya sebelumnya, mari kita memiliki hubungan yang sesuai dan sehat. Meski dia menyembunyikan cinta abadi di hatinya, dia masih memikirkan Ichigo dan berusaha memenuhi janjinya kepadanya. Selain itu, dia juga berharap cintanya membuahkan hasil. Itu sebabnya, meskipun tahu, Luna masih berjuang untuk mencari tahu seberapa dekat jarak yang harus dia dekati untuk bisa bersama Ichigo dan bagaimana mempersingkat jarak di antara mereka. Itu sebabnya dia berusaha menjauh. Itulah alasan mengapa dia bertindak sangat tidak wajar. Ah, sekarang sudah hampir selesai istirahat, jadi jika saya permisi dulu. Mendengar suara Luna, Ichigo buru-buru bersembunyi di belakang pilar terdekat. Menyaksikan kepalanya ke area penjualan, Ichigo memasuki ruang istirahat pada saat yang sama. Pak Manager, terima kasih atas kerja keras Anda. Terima kasih atas kerja keras Anda. Sambil menyapa orang-orang yang baru saja mengobrol dengan Luna, Ichigo menyantap makan siang yang sudah disiapkan untuknya. Dia memikirkannya matang-matang. Ichigo mengira Luna takkan peduli dengan omongan orang lain, atau bahkan dia tidak mempertimbangkan akal sehat. Dia ingin perasaan membara yang terbakar di dalam dirinya untuk mencapai Ichigo. Memahami bahwa itu hanya akan menjadi ledakan egois, dia jadi serius memikirkannya. Aku perlu merenungkan ini, pikir Ichigo. Pada saat yang sama, ia mengerti bahwa ini saja tidak cukup, dan mulai berpikir dengan tenang. Tentu saja hubungan mereka sekarang lebih aman daripada sebelumnya. Luna menekan perasaannya yang sebenarnya, menunggu saat yang tepat untuk datang dengan tindakan yang benar berikutnya. Namun, ia tidak bisa akhir. Untuk melanjutkan situasi ini tanpa batas akan mengkhawatirkan dengan haknya sendiri. Jika Ichigo terlalu memaksanya, perasaannya mungkin terluka. Ya, sama seperti di mana ketika gadis dari cinta pertamanya menghilang. Dan jika perasaannya hancur berkeping-keping. Waktu pun berlalu, dan sekarang menunjukkan pukul 5 sore hari. Sudah waktunya untuk Luna meninggalkan pekerjaannya. Oh, Hoshigami-san. Luna keluar dari ruang ganti di belakang ruang istirahat, setelah mengganti pakaiannya. Hari ini adalah hari libur dan dia bekerja sepanjang hari, jadi dia berada dalam pakaian santainya. Ketika Ichigo yang telah menunggunya, memanggilnya, Luna tersentak seolah-olah terkejut dan berbalik. Rambut hitam panjangnya melengkung dengan lembut di udara, dan aroma wangi sampo memenuhi di seberang ruangan. Pada saat yang sama, bau segar antiperspiran juga menyebar ke udara. Ah! Dia pasti kebingungan karena Ichigo tiba-tiba berbicara dengannya. Luna sedikit tergagap selama beberapa detik dan kemudian. Apa Anda perlu sesuatu, Pak Manager? Dia tersenyum selayaknya berhadapan dengan atasan, dan menghadapi Ichigo. Iya. Ichigo juga tampak kaku. Ia ingin bicara. Sekarang ia tahu apa yang sedang Luna lakukan, ia harus mengatakan sesuatu. Tapi Ichigo tidak bisa mengeluarkan sepatah kata sedikit pun. Dirinya tidak tahu harus berkata apa, ia tidak tahu bagaimana memulai percakapan. Terima kasih atas kerja kerasmu hari ini, sampai jumpa lagi. Pada akhirnya, seorang anggota staf kebersihan kebetulan melewati tempat dan hanya mengeluarkan ucapan salam dengan tergesa-gesa. Ah, ya, terima kasih atas kerja keras Anda. Luna juga menundukkan kepalanya dan berbalik memunggungi Ichigo. Dia berjalan keluar dari ruang istirahat. Namun, saat dia hendak mendekati pintu ruang istirahat, Luna berbalik seolah-olah dia telah membulatkan tekad. Matanya tampak seolah-olah mencoba untuk menunjukkan atau melekat pada sesuatu. Ichigo mengerti bahwa dia ingin mengatakan sesuatu dan meninggikan suaranya.
Tapi suara itu segera berubah jadi samar. Untuk permintaan shift berikutnya, saya perlu memberinya ke siapa? Itulah kata-kata yang keluar dari bibirnya. Ah, iya, tinggal berikan saja kepada Oshikata-san, manajer penjualan, atau jika Oshikata-san tidak ada, berikan kepada Kazunato-san, asisten manajer. Atau kamu bisa memberikannya kepada staf administratif dan itu akan baik-baik saja. Saya mengerti, terima kasih banyak, dan terima kasih atas kerja keras Anda. Setelah mengatakan itu, Luna meninggalkan ruangan. Pada akhirnya, Ichigo cuma bisa terdiam. Dalam keheningan yang sunyi, ia bisa melihat bayangannya sendiri dalam pantulan cermin saat berdiri di sana. Rasanya seperti kepicikan sendirinya sedang dibawa ke dalam kelegaan. Apa boleh buat? Sekarang sudah pukul 5 sore. Ichigo dijadwalkan meninggalkan toko sekitar pukul 8. Ia akan menelepon Luna ketika ia selesai pekerjaannya. Saat sampai pada kesimpulan ini, Ichigo menggaruk rambutnya. Kemudian, ia mengingat kembali apa yang terjadi tempo hari. Waktu di mana ia menolak Luna dan mendorongnya menjauh. Hari di mana, dalam keadaan dia syok, Luna meninggalkan rumahnya dan tidak menghubungi Ichigo lagi pada hari berikutnya. Bukan. Hal ini tidak bisa dibiarkan terus. Bila kamu perlu berbicara, atau ketika kamu ingin berbicara, kamu harus berbicara sesegera mungkin. Ia harus mengatakan padanya sekarang. Tidak ada jaminan bahwa, waktu berikutnya, yang bisa dibayangkan dengan mudah akan datang. Karena pada akhirnya, janjinya dengan Sakura di pantai, ayo datang ke sini lagi di musim panas mendatang, tidak pernah terpenuhi. Rasanya menyakitkan, karena ia sudah pernah mengalaminya. Ichigo mulai berlari. Meninggalkan ruang istirahat dan langsung ke ruang persediaan. Ia berjalan menuju ke pintu masuk dan keluar bagi karyawan. Luna-san. Luna berbalik, terkejut, ketika Ichigo dengan penuh semangat memanggilnya. Kedua matanya terbuka lebar saat menatap Ichigo yang terengah-engah. Ichigo memutuskan sambil meletakkan tangannya di dadanya dan mengatur pernapasannya. Luna-san. Ia memanggilnya untuk kedua kalinya. Sudah lama sejak ia memanggilnya dengan nama depannya. Ichigo bisa melihat bahwa Luna tersentak. Luna-san, aku minta maaf, aku sedang mendengarkan pembicaraanmu selama istirahat makan siang hari ini. Kamu tidak tahu bagaimana menjaga jarak yang tepat di antara kita, kan? Mendengar kata-kata Ichigo, Luna langsung memalingkan wajahnya seolah-olah merasa jengkel. Aku mengkhawatirkanmu. Ichigo tidak tahu bagaimana mengatakannya. Ia tidak tahu bagaimana untuk memulainya. Jadi, pertama-tama, ia memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya dengan jujur. Tidak ada alasan lain karena dia persis sama dengan hari lain. Aku takut kalau kamu akan merasa galau dan terpojok lagi. Tiba-tiba, Luna meraih ujung bajunya sendiri. Mungkin dia kesakitan karena Ichigo memberitahu apa yang dipikirkannya. Jika cuma kita berdua, tidak apa-apa. Melihat muka tertekan Luna, Ichigo mengatakan begitu. Luna cepat-cepat mengangkat kepalanya saat mendengar ucapan Ichigo. Bukan di tempat di mana kita tidak pernah tahu apakah seseorang bisa menemukan kami, tapi jika itu di tempat di mana kita berdua dalam ruang tertutup, kamu bisa seperti sebelumnya. Kamu boleh mengungkapkan perasaan jujur dan mengandalkanku. Ichi. Suaranya terdengar lega seakan-akan kutukan di dalam dirinya telah dicabut. Menggunakan nama julukan itu, dia memanggil Ichigo. Untuk sementara waktu, mereka saling berhadapan dalam diam. Mereka kemudian mengalihkan tatapan mereka, baik pencarian untuk langkah selanjutnya mereka pada gilirannya tiba-tiba peristiwa. Rasanya frustrasi. Aku sudah mengatakan apa yang harus kukatakan. Dan Ichigo juga membuat saran, jadi ia menyerahkan semuanya pada Luna untuk memutuskan. Dengan ini, ia telah memilih langkah berikutnya dan memutuskan untuk mengatakan sesuatu kepada Luna. Hari ini, setelah kamu menyelesaikan pekerjaanmu. Akhirnya, Luna membuka mulutnya. Dia berbicara dengan lembut, masih asing sedikit dari biasanya. Tapi kemudian, dia membuka topeng palsu dan meminta Ichigo dengan suara penuh dengan dia tulus inginkan.
Bisakah kamu datang ke rumahku? Sekarang sudah waktunya untuk menutup toko, dan semua karyawan lainnya sudah pulang. Dengan semua laporan dan pekerjaan yang perlu dilakukan, Ichigo menyelesaikan pekerjaannya dan bersiap untuk pulang. Setelah menyelesaikan persiapannya untuk pulang, ia meninggalkan toko, meninggalkan penjaga keamanan untuk mengunci pintu di belakangnya. Ichigo masuk ke mobilnya di tempat parkir dan langsung menuju rumah Luna. Fiuh. Ichigo mengambil napas dalam-dalam sambil mencengkeram setir. Ia tahu kalau dirinya sedikit gugup. Namun, Ichigo tidak bisa membiarkan rasa gugup menghantuinya dan menyebabkan kecelakaan. Butuh beberapa menit untuk mengendarai mobil sambil menjaga pikirannya terfokus dan mengemudi dengan aman. Mobil Ichigo tiba di daerah dengan relatif sedikit pejalan kaki, dekat dengan stasiun kereta api, terminal bus, dan jaringan transportasi lainnya. Di sana, ia melihat bangunan apartemen mewah. Itu adalah gedung apartemen tempat tinggal Luna yang sudah lama tidak ia kunjungi. Ichigo memarkir mobilnya di tempat parkir terdekat, berjalan melalui pintu masuk, mengidentifikasi nomor kamar, dan menekan bel pintu. Setelah menerima izin dari pemilik kamar apartemen, pintu otomatis terbuka. Ia lalu berjalan menaiki tangga ke lantai 2. Ruangan di atas tangga. Luna sudah membiarkan pintunya setengah terbuka dan menyapanya. Selamat datang kembali, Ichi. Dia memakai baju yang berbeda saat dia datang ke toko. Dia tampaknya telah menggantinya menjadi pakaian kasual yang berbeda. Dia mengenakan baju yang sama saat menyergap Ichigo di mall dan berkembang menjadi kencan dadakan. Dia tidak memakai piyamanya. Bukannya cara dia berpakaian seakan-akan ingin pergi keluar. Dari sudut pandang Ichigo, dia sengaja berdandan. Terlebih lagi, wajahnya. Pipinya sedikit memerah, dan mulutnya sebagian terbuka. Ekspresi wajahnya tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Dia terlihat menawan, hal itu membuat Ichigo tersenyum dan menenangkannya seakan kelelahannya hari ini menghilang begitu saja. Terima kasih atas kerja kerasmu hari ini. Ya. Sekarang, ayo masuk. Saat mengatakan ini, Luna meraih tangan Ichigo dan menariknya. Seolah-olah dia adalah hewan peliharaan yang melompat pada tuannya ketika pulang. Atau lebih mirip seperti seorang anak yang menunggu kepulangan ayahnya? Atau seperti seorang gadis yang sabar menunggu kedatangan kekasihnya? Tidak, kalau itu sih sudah keterlaluan. Intinya, Ichigo merasa malu dengan kenyataan bahwa ia telah memikirkan ekspresi yang terlalu mudah. Bagaimanapun juga, ia dipandu ke dalam ruangan. Ruangan tamu dan area dapur yang berdekatan satu sama lain dan ruangan itu sedikit terlalu luas untuk seorang gadis SMA yang hidup sendirian. Ini adalah pemandangan lain tidak dilihat Ichigo setelah sekian lama. Melihat sudut ruangan, Ichigo bisa melihat kotak warna vintage yang dibuatnya dan diberikan kepada Luna. Kemudian, setelah melihat sekeliling, mata Ichigo mendapati sejumlah besar makanan yang disiapkan di atas meja. Itu adalah pesta. Apa yang terjadi? Kenapa ada begitu banyak makanan? Kamu pasti lapar, kan? Mari, ayo kita makan. Ujar Luna, menggenggam tangannya di depan dadanya. Itu adalah hal yang sangat manis untuk dilakukan. Aku tidak bisa mempersembahkan makanan buatanku sendiri aku saat terakhir kali, jadi jangan ragu untuk memakan semuanya hari ini. Ichigo melihat sekilas makanan yang ada di atas meja. Di sana terdapat berbagai hidangan yang menunjukkan betapa kerasnya dia berusaha mempersiapkan semua ini. Ada banyak yang dipilih, dan kualitas bahan yang digunakan tampaknya bagus. Ichigo sulit membayangkan kalau seorang gadis SMA yang tinggal sendirian akan memiliki bahan-bahan tersebut. Dia pasti bergegas ke toko segera setelah diputuskan bahwa dirinya akan datang. Jujur, Ichigo merasa senang bahwa dia telah menempatkan begitu banyak upaya dalam mempersiapkan untuknya. Namun, apa kamu baik-baik saja? Ia merasa khawatir. Kamu tahu, secara finansial. Tidak masalah, di sisi lain, Luna tersenyum cerah seakan dia tidak peduli sama sekali. Hari gajianku akan segera tiba. Entah bagaimana, aku bisa mengatasinya. Penggunaan uang sangat salah kaprah. Entah bagaimana, Luna terlihat bersemangat dari biasanya.
Dia tampaknya menikmati dirinya sendiri. Ichigo bertanya-tanya lagi jika dia beneran sesenang itu melihat Ichigo berada di rumahnya lagi, dan berpikir menggemasnya dia. Tapi pertama-tama, Luna-san, kamu yakin kalau kamu sedang baik-baik saja? Mungkin itu sedikit berlebihan, tapi Ichigo yang tenang merasa prihatin dengan keadaannya. Hingga saat ini, ia telah berinteraksi dengan Luna dalam waktu yang singkat tapi sudah sangat sering. Ichigo memiliki pemahaman tertentu dari kepribadian dan karakter Luna. Aku baik-baik saja. Melihat perhatian yang tulus dari Ichigo, Luna mengalihkan matanya. Ichigo bisa melihat bahwa nada suaranya menjadi sedikit kaku. Apa kamu sudah mendapatkan uang untuk membiayai hidup dari keluarga walimu? Bagaimanapun, dia masih seorang gadis SMA yang tinggal sendirian. Biaya hidup dan sewa untuk apartemen ini, tentu saja, harus dibayar oleh keluarga walinya yang sekarang. Itu. Luna terbata-bata dan kesulitan untuk mencari kata yang tepat. Tapi akhirnya, di bawah tatapan serius Ichigo, dia pasti sudah menyerah. Dia siap untuk jujur. Aku memberitahu kakek nenek kalau aku mulai bekerja paruh waktu, sehingga mereka dapat mengurangi uang yang mereka kirimkan kepadaku. Dia pasti memaksakan dirinya sendiri. Berpura-pura menjadi murid teladan, seperti yang pernah dia sebutkan sebelumnya. Tidak, menyebutnya berpura-pura mungkin terlalu berlebihan. Luna adalah Luna, dan dia berusaha mengatur untuk hidup sendiri meskipun sendirian di dunia. Terutama setelah kematian ayahnya, dia dibesarkan oleh ibunya sendiri, yang telah meninggal karena kecelakaan. Demi Sakura, dia berusaha menjalani hidupnya dengan cara yang takkan mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Ichigo menghela nafas. Tentu saja, itu bukan karena rasa kekecewaan. Ia merasa seperti kepribadian Luna yang terlalu sungguh-sungguh telah salah dalam beberapa artian. Masih ada beberapa hari lagi sampai hari gajian, kan? Sambil mengatakan ini, Ichigo mengeluarkan dompetnya dari sakunya. Dia kemudian mengeluarkan 2 lembar 10.000 yen dan memberinya ke Luna atas dasar kedermawanan. Ini untuk makanan hari ini. Sisanya bisa kamu gunakan untuk biaya hidupmu. Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud untuk. Luna panik, tetapi Ichigo tersenyum kembali. Jangan khawatir. Lagian, aku pernah memberitahumu sebelumnya, kan? Pada malam ketika ia baru pertama kali bertemu Luna, Ichigo berkata kepadanya yang masih memiliki jejak kemirpan dengan Sakura, jika kamu memiliki masalah, kamu bisa mengandalkanku untuk apapun. Aku akan membantumu semampuku. Yah, akibat dari pernyataan itu, dia mendesak ingin menjadi pacar Ichigo, dan itu adalah awal dari hari-hari yang meresahkan dan kacau hingga hari ini. Bagaimanapun juga, Ichigo akan membantunya. Itu adalah janji pertama yang ia buat. Jadi tidak ada yang salah dengan itu. Tidak, kalau dipikir baik-baik, pemandangan seorang pekerja kantoran yang menyerahkan uang tunai kepada seorang gadis SMA, dalam artian lain, mungkin bisa berefek sangat buruk. Tidak perlu merasa sadar diri, karena tidak ada yang merasa bersalah. Namun, mau tak mau Ichigo merasakan kontradiktif dalam nilai moralnya. Tapi. Namun, Luna yang serius ragu-ragu untuk menerima uang Ichigo. Namun, setelah sejumlah bolak-balik. Ya, aku mengerti. Terima kasih, Ichi. Mungkin setelah memutuskan, dia menerima niat baik Ichigo. Terima kasih, aku akan mengambil ini. Ya. Tapi, aku hanya akan menggunakannya saat aku benar-benar tidak punya pilihan. Sampai saat itu tiba, aku akan menyimpannya. Tidak, aku lebih suka kalau kamu menggunakannya sebelum terlambat. Atau jika ada sesuatu yang kamu inginkan, jangan ragu-ragu untuk menggunakannya. Luna tidak harus menganggapnya terlalu serius. Itu adalah pemikiran jujur Ichigo. Kalau begitu, aku akan menyimpannya sampai aku bisa melihat bahwa itu akan menjadi masalah, atau sampai aku memiliki kebutuhan yang sangat mendesak. Dengan ekspresi serius, Luna mengepalkan kedua tangannya. Ichigo terkekeh. Mau bagaimana lagi? Ia tahu kalau Luna memiliki kepribadian seperti ini.
Bukannya dia tidak fleksibel, dia hanya ingin membalas kebaikan orang lain dengan ketulusan yang bisa dia terima. Karena pada intinya, dia mempunyai sifat yang jujur, baik, dan ceria. Ya, aku mengerti. Tapi jangan terlalu memaksakan dirimu sendiri. Luna tersenyum kepada Ichigo yang mengatakan itu. Sekarang, setelah pertukaran seperti itu. Ayo cepat, sebelum makanannya jadi dingin. Ya, itadakimasu. Ichigo dan Luna duduk di seberang meja satu sama lain, mengobrol dan tertawa ketika mereka menikmati makanan lezat. Apa rasanya enak, Ichi? Keterampilan memasak Luna cukup baik, meski Ichigo sudah mengetahuinya karena ia pernah menerima kotak makan siang sebelumnya. Rasa dan tampilan makanannya sebanding dengan makanan dari restoran dan toko khusus. Saat Ichigo memberitahunya hal itu, Luna tersenyum dengan campuran rasa malu dan sukacita, sembari mengatakan, kamu terlalu melebih-lebihkanku. Obrolan mereka terutama tentang pekerjaan dan tempat kerja mereka. Ya, itu topik yang wajar. Percakapan santai yang, pada kenyataannya, bisa menjadi obrolan normal di antara mereka sampai hari ini. Sudah lama sejak Ichigo dan Luna memiliki percakapan seperti itu. Adapun pendekatan intens dari Aoyama, mahasiswa pekerja paruh waktu, Luna tampaknya agak bingung. Namun, dia sepertinya tidak keberatan karena semua pekerja paruh waktu yang mahasiswi dan ibu rumah tangga di sekitarnya melindunginya. Lalu, Oshita-san, mahasiswa perempuan paruh waktu yang bekerja di bagian DIY, bilang kalau dia tidak bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ukita-san yang bertanggung jawab dengan bagian alat. Begitu ya? Selain itu, Ichigo jadi mengetahui tentang hubungan antara karyawan, kelebihan dan kelemahan mereka di tempat kerja, dan situasi keluarga mereka. Ia dengan jujur menghargai informasi ini. Lagi pula, bila menghitung semua karyawan di toko, dari karyawan reguler sampai ke OB, dari atas ke bawah, ada hampir 400 orang yang bekerja di toko ini. Jadi wajar-wajar saja kalau ada masalah dengan orang yang tidak cocok satu sama lain. Apa ia tampak sulit atau sulit untuk diajak bicara? Beberapa orang berpikir dia terlihat menakutkan. Ukita-san adalah mantan pengrajin kayu. Dia seorang pengrajin, dan tidak terlalu baik dengan wanita. Namun, ia tidak keberatan membantumu jika kamu tidak tahu sesuatu, jadi kamu bisa berbicara dengannya secara normal. Beberapa orang akan melaporkannya dengan jujur dan meminta bantuan, tapi bagi beberapa orang yang pemalu, serius, atau tidak ingin menonjol, akan memendamnya. Informasi tersebut sangat membantu bagi Ichigo untuk dapat memvisualisasikan masalah-masalah ini. Ada juga informasi yang seharusnya ia ketahui sebagai bos mereka, seperti informasi tentang pendidikan anak-anak jika ia adalah karyawan yang sudah berkeluarga, atau tentang ujian masuk dan pekerjaan jika masih mahasiswa. Aku juga harus membagikan informasi ini dengan Wakana-san. Mereka berdua menghabiskan waktu yang menyenangkan dan bermakna seperti itu. Ichigo memandangi wajah Luna. Mukanya bukan penampilan orang asing, tidak juga suram maupun bermasalah. Ichigo merasa senang bisa melihat senyumnya lagi, benar-benar dari lubuk hatinya. Tapi serius, aku mengalami serangan jantung saat kamu tiba-tiba muncul jadi pekerja paruh waktu. Masa? Ichigo penasaran, sudah berapa lama waktu berlalu? Percakapan antara Ichigo dan Luna berlanjut untuk sementara waktu, dan tanpa disadari, topik tersebut muncul. Ya, kamu membuatku kaget. Terlebih lagi, ciuman mendadak itu. Ichigo menghentikan apa yang akan ia katakan saat melihat wajah Luna. Ia hendak membicarakan ciuman di hari itu. Pada saat itu, tatapan mata Luna melebar dan wajahnya langsung memerah sekaligus. Mukanya semerah tomat, dia menurunkan pandangannya dan tiba-tiba langsung jadi diam. Luna-san? Rupanya, Luna juga merasa malu tentang ciuman itu. Baik Ichigo dan Luna tak mampu berkata-kata. Pada akhirnya, Ichigo membuka mulutnya. Apa kamu juga malu? Iya, tentu saja, meski aku duluan orang yang melakukannya. Dia sepertinya tidak berani melakukan kontak mata dengan Ichigo. Luna mengalihkan kepalanya, dan dengan upaya goyah, menyerukan suaranya, aku melakukan itu karena dengan caraku yang berani.
Aku ingin menunjukkan betapa seriusnya aku. Seperti yang Ichigo duga, Luna berada dalam keadaan tidak terkendali pada waktu itu. Salah satu cara untuk menggambarkannya ialah, perasaan yang sudah berusaha dia tekan meluap, dan memiliki keinginan spontan untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Tapi ketika aku memikirkannya dengan tenang setelah aku melakukannya, sejak awal, Ichi adalah orang dewasa, jadi ciuman seharusnya bukan menjadi masalah besar, justru sebaliknya. Aku terlalu kekanak-kanakan ketika aku memikirkannya, aku menjadi malu. Aku tahu kalau ini agak terlambat untuk mengatakannya, tapi aku minta maaf. Dia begitu malu dengan tindakannya pada waktu ketika saat berpikir tentang memperlakukan Ichigo normal, pikirannya jadi kosong. Ini adalah salah satu alasan mengapa dia bertingkah jadi tidak wajar dan berperilaku aneh saat berhadapan dengan Ichigo sampai sekarang. Jadi begitu rupanya. Walaupun Ichigo memasang wajah normal ketika mendengar ini, tapi batinnya cukup gugup. Luna tampaknya berpikir kalau ciuman itu bukan masalah besar untuk Ichigo. Tapi sebenarnya, Ichigo juga sangat terkejut dengan ciuman itu sampai-sampai ia tidak bisa melupakannya. Selain itu, aku tidak menyangka kalau aku kadang-kadang masih bermimpi tentang hal itu dan melompat kaget dari tempat tidur. Ia terlalu malu untuk mengatakan hal semacam itu. Lagi pula, sebanyak Luna menyukainya, ia hanya tertarik pada Luna, sama seperti Luna tertarik padanya, tidak kurang dan juga tidak lebih. Ichigo dibuat menyadari hal itu sekali lagi.